Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas tentang biografi lengkap Kiai Haji Muchtar Syafaat, ulama terkemuka dari Banyuwangi. Kiai Haji Muchtar Syafaat, pendiri Pondok Pesantren Darussalam Banyuwangi, Jawa Timur. Pondok Pesantren Darussalam Blok Agung merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam terbesar di Banyuwangi, Jawa Timur. Pendirinya adalah seorang ulama terkemuka setempat, yaitu Kiai Haji Muchtar Syafaat. Ulama yang akrab disapa Kiai Syafaat ini memberikan keteladanan di tengah masyarakat, baik dalam hal dakwah, pengajian, maupun perjuangan. Ia lahir di Ploso Wetan, Kediri, Jawa Timur pada 6 Maret 1919 Masehi. Ayahandanya bernama Kiai Haji Abdul Ghafur, sedangkan ibunya ialah Nyai Sangkep. Putra keempat di keluarganya ini sejak kecil telah menunjukkan tanda-tanda kecerdasan. Setiap sore hari Syafaat kecil tekun mengaji Al-Quran di sebuah musola yang terletak dekat dari rumahnya. Menginjak usia 6 tahun, ia pun berguru kepada Kiai Hasan Abdi di Desa Blok Agung, Tegalsari, Banyuwangi. Pada 1928, Syafaat melanjutkan pencarian ilmunya ke Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur yang diasuh oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Di sana pemuda itu mendalami berbagai ilmu keislaman seperti nahwu, shoroh, fikih, tafsir Al-Quran, dan hadis. 6 tahun lamanya ia menimba ilmu kepada Mbah Hasyim. Pada 1936, lalu Syafaat muda diminta pulang oleh ayahnya agar saudaranya yang lain secara bergantian dapat mengenyam pendidikan di pesantren. Namun permintaan tersebut ditolaknya secara halus karena masih ingin mendalami ilmu-ilmu keislaman. Atas saran salah seorang kakaknya yang bernama Uminatun, pada 1937 akhirnya Syafaat meneruskan rihlahnya ke Pondok Pesantren Minhajut Taulab Sumber Beras Muncar, Banyuwangi. Lembaga ini diasuh seorang alim, Kiai Haji Abdul Manan. Selama belajar di Minhajut Tholab, Syafaat seringkali sakit. Setelah 1 tahun, ia pun berpindah ke Pondok Pesantren Tasmirit Tolabah yang diasuh oleh Kiai Haji Ibrahim. Selain mengaji di sana, ia juga dipercaya untuk mengajar santri lain. Di Tasmirit Tolabah, Syafaat mulai mengkaji ilmu-ilmu tasawuf. Salah satu kesibukannya ialah ia mempelajari kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Pemahamannya terhadap ilmu ini tidak sebatas pada teori, melainkan juga praktek secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Sejak 1942, Jepang memulai masa pendudukan atas Indonesia. Dalam periode penjajahan Nippon, Syafaat bersama rekan-rekan santri turut aktif berjuang. Oleh teman-temannya, ia diangkat sebagai juru fatwa dan perumus strategi penyerangan. Setiap akan melangkah, mereka meminta pertimbangan dahulu kepada Kiai Syafaat. Pada masa itu, Syafaat tidak luput dari gerakan dai Nippon yang bernama Hakokotai. Ia sebuah kampanye pemerintah pendudukan untuk memeras harta dan bahkan jiwa rakyat Indonesia demi kemenangan negeri matahari terbit dalam Perang Dunia II. Dalam gerakan ini, Syafaat dan rekan-rekan santri diwajibkan mengikuti kerja baksa selama 7 hari. Lokasinya berada di Tumpang Pitu, Banyuwangi. Mereka dipekerjakan sebagai penggali parit perlindungan tentara. Pada 17 Agustus 1945, proklamasi kemerdekaan rakyat Indonesia dibacakan di Jakarta. Namun selang beberapa pekan kemudian, Belanda dengan mengikuti sekutu datang ke tanah air untuk menancapkan lagi penjajahan. Dalam masa itu, Syafaat dan kawan-kawan tidak tinggal diam. Ia juga bergabung dalam Barisan Keamanan Rakyat (BKR) yang di Banyuwangi dipimpin Kapten Sudarmin. Dirinya pun turut aktif melakukan penyerbuan ke kamp-kamp tentara Belanda, khususnya saat aksi Front Kayangan, Alas Purwo, dan Sukamandi, Pesangaran. Komandannya dalam hal ini adalah Kiai Muhammad dan Kiai Musaddad. Sejak akhir tahun 1449, Belanda mengakui kedaulatan RI memasuki masa kemerdekaan. Syafaat kembali terjun ke dunia dakwah dan pendidikan. Ia merintis berdirinya Pondok Pesantren Darussalam. Pada tahun yang sama, Kiai Syafaat juga menikah dengan Nyai Maryam, seorang wanita salehah asal Yogyakarta. Keluarga kecil ini lalu pindah ke Dusun Blok Agung, Desa Karangdoro, Kecamatan Gambiran, sekarang bernama Kecamatan Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi. Pada 15 Januari 1951, Kiai Syafaat mulai mendirikan musola kecil di dusun tersebut. Bentuk bangunan ini sangat sederhana. Dindingnya terbuat dari bambu, sedangkan atapnya adalah ilalang kering. Bangunan seukuran 7 kali 5 meter persegi ini diberi nama Darussalam. Harapannya dari sinilah lahir institusi pesantren yang menjadi tempat pendidikan masyarakat hingga akhir zaman. Pembangunan ini dikerjakan sendiri oleh Kiai Syafaat bersama sejumlah santrinya. Pada awalnya musola tersebut
dibangun sekadar untuk sholat wajib, mengaji Al-Quran, dan tempat tidur para santri yang berasal dari daerah-daerah jauh. Lambat laun kemasyhuran dan kealiman Kiai Syafaat semakin dikenal masyarakat, maka semakin banyak jumlah jamaah yang menghadiri pengajiannya. Kapasitas musola Darussalam pun tidak lagi cukup untuk menampung para santri, maka Kiai Syafaat mengumpulkan wali-wali santri untuk diajak bermusyawarah. Ia pun mengusulkan pendirian bangunan yang baru. Setelah disepakati, mereka semua bergotong royong membangun dan membesarkan Darussalam. Pelaksanaan pembangunan itu dipimpin oleh Kiai Syafaat sendiri dalam waktu yang relatif singkat. Akhirnya pondok pesantren Darussalam Blok Agung pun berdiri dan semakin ramai. Santri-santri berdatangan dari berbagai penjuru Indonesia, baik Jawa maupun luar Jawa. Pesantren ini secara resmi berbadan hukum dan berbentuk yayasan pada 1978 Masehi. Nama resminya adalah Yayasan Pondok Pesantren Darussalam. Pesantren ini terletak di Jalan PP Darussalam Blok Agung, Kaligesing, Karangdoro, Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Selama mengasuh pesantren ini, Kiai Muhtar Syafaat dikenal sebagai orang yang arif dan bijaksana. Ia dikagumi masyarakat dan diikuti semua fatwanya. Selain itu, Kiai Syafaat juga dikenal sebagai pribadi yang penuh kesederhanaan, teguh menjaga muruah harga diri dan luhur budinya. Selain mengasuh pesantren, Kiai Muhtar Syafaat juga aktif dalam Jamiah Nahdlatul Ulama. Tercatat Kiai Syafaat pernah menjadi pengurus dari tingkat ranting sampai cabang NU. Jabatan terakhirnya adalah sebagai salah satu mustasyar NU untuk wilayah Banyuwangi. Setelah berjuang untuk agama dan bangsanya, akhirnya ulama karismatik itu pun wafat. Ia berpulang ke rahmatullah pada Jumat malam tanggal 1 Februari 1991 Masehi dalam usia 72 tahun. Jenazah dimakamkan di komplek makam keluarga sekitar 100 meter arah utara dari Pondok Pesantren Darussalam. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.